Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianisa, NIM 19042129. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 4. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai statistik deskriptif. Statistik deskriptif merupakan statistika yang menggunakan data pada suatu kelompok untuk menjelaskan atau menarik kesimpulan mengenai kelompok itu saja. Lalu, untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau berupa sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Lalu, apa itu yang dikatakan dengan statistik induktif atau inferensial, yang merupakan statistika yang menggunakan data dari suatu sampel dan untuk menarik kesimpulan mengenai populasi atau mana sampel tersebut yang dapat diambil. Lalu, untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya akan digunakan untuk populasi. Lalu, statistik yang berkaitan dengan analisis data atau sampel untuk kemudian dilakukan penyimpulan atau inferensi yang digunakan agar dapat secara keseluruhan wilayah atau tempat data yang diambil, sehingga yang dikatakan induktif ini yang menggunakan data untuk sampai dan untuk menarik kesimpulannya. Apa perbedaan deskriptif dan induktif itu? Seperti diberikan satu contoh, yaitu mengenai data tentang IP dari dua golongan mahasiswa, yaitu yang aktif dan yang tidak dalam organisasi kampus. Dalam statistik deskriptif, contoh ini dapat ditarik kesimpulan mengenai rata-rata IP mahasiswa aktif dan rata-rata IP mahasiswa yang tidak aktif. Sedangkan mengenai statistik induktif terhadap contoh tersebut, yaitu dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan rata-rata IP dari dua golongan mahasiswa dan pengaruh aktif di organisasi kampus terhadap IP. Lalu, masuk ke materi selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pengukuran statik? Yaitu pengukuran adalah proses hal yang mana suatu angka atau simbol dilekatkan pada karakteristik atau properti suatu stimuli sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Lalu, Ramli 2011 mengatakan bahwa dalam tulisannya menyebutkan bahwa skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan atau tolak ukur untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada pada alat ukur, sehingga alat untuk tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data. Lalu, jenis-jenis skala pengukuran itu terbagi 4. Yang pertama itu adalah skala nominasi, yaitu yang untuk pengukuran yang termasuk di dalam kategori kelompok atau suatu subjek. Lalu ada skala ordinal, yaitu pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Lalu adalah skala basic, rasio, yaitu yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Lalu skala interval, yaitu karakteristiknya mirip dengan skala ordinal yang memiliki urutan tertentu. Lalu, penyajian data merupakan metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu kumpulan data sehingga memberikan informasi yang berguna dan dapat
mengensi data yang dipunyai dari dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan. Jadi hanya pengambilan data dan tidak dapat untuk ditarik kesimpulan. Lalu apa yang dimaksudkan dengan min? Min adalah nilai tengah pada suatu kelompok data yang diperoleh oleh penjumlahan keseluruhan data pada suatu kelompok dibagi dengan banyaknya data. Terdapat dua nilai dengan yang biasanya kita ketahui, yaitu nilai tengah untuk populasi dan nilai tengah untuk sampel. Lalu ada median, yaitu nilai yang terletak di tengah kelompok atau sebaliknya. Lalu ada modus yang merupakan frekuensi terbanyak dari kumpulan data. Lalu ada tabel yang merupakan susunan data dalam baris dan kolom. Sekian video yang dapat saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.